Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Roni, hari ini ingin melanjutkan pembacaan Alkitab. Saya harap saudara-saudara tetap selalu setia untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang saya bacakan setiap pagi. Hari ini saya ingin membacakan di dalam kitab Ulangan 33 ayat yang pertama sampai yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus di sebelah kanannya. Tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu lah. Mereka pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yesyurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda katanya. Dengarlah ya Tuhan, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolongnya, melawan musuhnya. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di Masa. Dengan siapa engkau membantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya, dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya, dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawahnya, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bukit serta isinya, dengan perkenaan dia yang di dalam dan semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangan, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan memanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Tentang Zebulon ia berkata, bersukalah, citalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad,
Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Tentang Dan, ia berkata, "Adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan." Tentang Naftali, ia berkata, "Naftali kenyang dengan perkenaan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan." Tentang Asyer ia berkata, "Diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyorun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kenyataannya ia melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat pelindunganmu, dan di bawahmu adalah lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, "Punahkanlah." Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan, pedang kejayaanmu? Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan terjebak di bukit-bukit mereka. Demikianlah saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini. Saya harap saudara-saudara untuk selalu tetap setia mendengarkan tentang kebenaran firman yang saya bacakan setiap hari, karena di sini tekad saya untuk kedepannya biar dapat mengerti tentang arti kebenaran firman ini. Dan sedikit saya ingin membahas tentang apa yang baru saya bacakan. Ajaran, wejangan, teguran, dan peringatan telah Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Saat-saat terakhir kehidupannya, Musa hanya menyampaikan berkat Allah kepada 12 suku Israel. Dalam pembuka berkatnya, Musa menaikkan pujian kepada Allah yang telah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel. Hukum ini menjadi makanan rohani dan sumber kehidupan bagi umatnya yang kudus. Tidak heran jika Musa menyebut umat Israel dengan kata Yesyorun. Kata Yesyorun merupakan panggilan untuk Yakub atau Israel, yang artinya jujur, benar, tulus hati, dan yang dicintai. Musa mengenakan nama ini kepada bangsa Israel dengan panggilan seperti itu. Musa berharap mereka yang menyadari status dan derajat sebagai umat Allah yang harus hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan ketulusan hati. Sebagai umat pilihan Allah, seharusnya bangsa Israel berbahagia. Tidak ada sejarahnya bangsa yang sama dengan Israel. Sejarah Israel sangat unik dan istimewa sebab mereka ditebus dan diselamatkan oleh Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu, Allah Israel dilukiskan Musa sebagai perisai dan pedang. Kata perisai memperlihatkan Allah Israel menjadi tempat perlindungan yang menopang kehidupan dan keselamatan mereka. Sedangkan kata pedang menunjukkan keperkasaan Allah Israel yang membela umatnya dan menumpas semua musuh mereka. Dengan armada perangnya, Allah maju berperang demi umatnya. Ia membuat nama Israel menjadi masyhur dan ditakuti oleh bangsa-bangsa. Itulah sebabnya Musa berupaya menyadarkan bangsa Israel bahwa Allah mereka itu adalah tempat pelindungan abadi yang aman. Di bawah naungannya, bangsa Israel akan hidup sejahtera dan tentram. Kehidupan mereka dan anak cucu akan terjamin senantiasa.
Bahkan di tanah yang kering dan tandus, Allah Israel dapat menjadikan wilayah itu sebagai tempat yang subur. Orang percaya adalah surat Kristus yang terbuka. Hiduplah selaras dengan nama itu. Demikianlah saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini dan sedikit penerangan tentang apa yang saya baru baca. Marilah saudara-saudara kita bersatu di dalam doa dan kita akhiri segala pembacaan firman hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami untuk kedepannya Tuhan. Apapun yang kami takut dan apapun yang kami rasakan, biarlah Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kami. Engkau begitu baik Bapa, Engkau begitu mulia di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami nafas kehidupan. Engkau yang membukakan jalan bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Bapa, berkatilah apapun yang kami kerjakan Tuhan, Tuhan selalu campur tangan. Karena mulah kami dapat melakukan apa yang mustahil yang kami pikirkan ya Bapa. Berkati juga Tuhan buat saudara-saudara pendengar sekalian ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap selalu memberi kesetiaan bagi mereka untuk selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati mereka Tuhan yang ketuk dan buka jalan pikiran mereka. Berkati apapun pekerjaan yang mereka lakukan, keluarga mereka, kerabat, dan orang-orang di sekitar mereka. Biarlah pintu-pintu berkat-Mu selalu hadir di dalam hidup mereka. Tuhan yang menjaga mereka. Bukan karena berkat kami mendekat di dalam Engkau, tapi suatu kekuatan yang tak akan habisnya. Itulah kami nanti-nantikan dari Engkau ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang terjadi atas kehendak-Mu, bukan atas segala kehendak kami dan pikiran kami. Mungkin banyak hal-hal yang kami rencanakan, tapi tidak terjadi sesuai dengan hal yang kami pikirkan. Karena kami tahu Tuhan tidak menghendaki itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apapun segala yang kami lakukan hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati hidup kami, menjagai kami, dan memberi kami suatu ketentraman hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan hidup kami. Haleluya, amin.